Semuanya, kami dari kelompok algoritma pemrograman dengan saya Demetrio Julian Satrio dengan NIM 67022100012 dan rekan saya. Saya Feril Alif Kurnia dengan nomor NIM 6702213033. Alasan dibuatnya program antar pesanan yang biasa disingkat dengan Tarzan dikarenakan melihat di era sekarang banyak sekali masyarakat yang hampir 24 jam aktivitasnya tidak lepas dari teknologi seperti smartphone, laptop, serta peralatan teknologi masa kini yang sedang berkembang di era sekarang. Baik baik aktivitas itu berupa kerja, pendidikan, bahkan hiburan. Untuk itu, kami ingin menjadi salah satu bagian dari perkembangan teknologi masa kini, yaitu dengan menyediakan layanan pesan makanan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Hal itu tentu akan memudahkan masyarakat untuk memesan makanan yang mereka inginkan tanpa meninggalkan lokasi mereka yang pada saat ini. Apalagi di era sekarang, yaitu era COVID-19, di mana masyarakat diharuskan untuk selalu menjaga kesehatannya, baik itu menjaga pola makan, bahkan menjaga kebersihan. Dengan menggunakan layanan kami, masyarakat dapat terhindar dari kerumunan sehingga menurunkan risiko tertularnya virus COVID-19. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan program kami. Nah, adapun tujuan yang kami buat program ini adalah yang pertama adalah memudahkan masyarakat untuk memesan makanan. Yang kedua adalah memaksimalkan potensi bisnis kuliner masyarakat. Dan yang ketiga adalah memudahkan masyarakat untuk memperkenalkan kuliner terbaru di tengah masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menciptakan dampak sosial yang positif, yaitu dengan menjaga perekonomian masyarakat. Selanjutnya, di sini adalah format yang sudah kami buat. Yang pertama itu adalah start atau dimulainya program. Kemudian berlanjut kepada pilihan restoran. Nah, di pilihan restoran ini terdapat dua pilihan. Jika pilihan yang kita masukkan ada bernilai false, maka program akan kembali lagi ke restoran atau restoran tidak ada. Menampilkan restoran tidak ada akan berlanjut berulang lagi kepada pilihan restoran. Nah, di pilihan restoran ini jika kita memilih pilihan true, maka akan berlanjut kepada input pesanan. Nah, di input pesanan ini kita memasukkan pesanan yang kita inginkan. Kemudian jika sudah, maka proses pemesanan. Nah, dari proses pemesanan akan ditampilkan yaitu output pesanan, yaitu pesanan yang sudah kita pesan akan ditampilkan di sini. Dan yang selanjutnya adalah verifikasi pesanan. Nah, di verifikasi pesanan ini kita melihat apakah pesanan sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka akan balik lagi kepada input pesanan. Dan jika sudah true atau sudah benar, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Yaitu adalah input alamat. Kita di situ akan menginput alamat dan juga akan di-output alamat. Selanjutnya nanti akan diminta verifikasi alamat. Jika pilihan kita false, maka kita akan diminta kembali untuk input alamat. Sedangkan jika kita menjawab true, maka kita akan lanjut ke proses pembayaran dan langsung lanjut ke cetak struk. Setelah cetak struk dilakukan, nanti akan ada pertanyaan untuk keluar program. Jika kita memilih false, maka kita akan menuju ke awal program, yaitu pilih restoran. Sedangkan true, maka program akan selesai di situ. Nah, itulah gambaran singkat tentang program kami. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada source code yang sudah kita buat. Dan kita berlanjut kepada source code program yang telah kita buat. Nah, di baris pertama sampai dengan baris ketiga itu merupakan library. Nah, di baris pertama ini ada hashtag include outstream. Merupakan kepanjangan dari input output stream yang berfungsi sebagai fungsi utama yang ada di C++. Alasan menjadi fungsi utama adalah apabila kita tidak menggunakan ini, maka fungsi-fungsi yang ada di sini tidak akan berfungsi atau tidak akan dikenali. Kemudian di baris kedua adalah hashtag include conio.h. Digunakan agar kita bisa memasukkan fungsi-fungsi sistem CLS dan juga GET. Kemudian berlanjut kepada baris ketiga. Di baris ketiga ini merupakan hashtag include system. Adalah hardware yang berisi tentang fungsi-fungsi makro dan tipe untuk memanipulasi waktu. Kemudian di baris kelima yaitu using namespace std. Digunakan untuk mempermudah compiler dan juga programmer dalam memproses kode-kode. std ini merujuk kepada library outstream. Kemudian di baris ketujuh itu ada integer main. Nah, integer main ini merupakan fungsi utama yang ada dari program C++, di mana nanti sebuah kode dimasukin di bagian ini. Maka program akan menjalankan pertama kali. Kemudian di baris ke-8
sampai dengan baris ke-10 merupakan baris yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang kami gunakan dalam program ini, yaitu variabel dengan tipe data integer. Kemudian di baris ke-11 itu terdapat char, pkr, dan juga sad. Adalah tipe data yang hanya bisa dimasukkan satu karakter. Kemudian di baris ke-12 itu adalah time zero. Nah, di baris 12 sampai 13 ini merupakan baris yang kami gunakan untuk menerima data berupa waktu dari komputer yang menjalankan program ini. Nah, time zero ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung detik dari sebuah titik awal, yang dimana titik awal ini merupakan jam 00.00 tanggal 1 Januari tahun 1970 menurut garis waktu internasional. Kemudian di baris 13 ini merupakan variabel yang digunakan tipe data string, di mana kami gunakan untuk menyimpan data waktu yang pada akhirnya akan kami cetak pada awal stroke. Kemudian dari baris 15 sampai dengan baris 435 merupakan baris yang digunakan untuk kita memilih restoran, makanan, dan juga minuman. Nah, pada baris ini kita menggunakan do while. Di do ini terdapat switch case dan juga if else. Nah, case ini memiliki pengertian adalah percobaan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yaitu perintah atau switch, di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa. Ini adalah nama variabelnya. Kemudian ada satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Nah, penjelasannya pada baris ke-17 ini terdapat sistem CLS. Sistem CLS ini berguna untuk menghapus karakter pada konsol atau membersihkan seperti semula. Kemudian pada baris 18 sampai dengan baris 30 akan menampilkan cout, di mana tampilannya adalah menu restoran, sekitar restoran yang ada di sekitar kita, dan juga ucapan selamat datang. Di sini kemudian di baris 31 itu terdapat pilihan untuk kita masukkan pilihan restoran yang kita inginkan. Nah, jika kita memasukkan angka di sini, maka akan tersimpan di kode. Kemudian di baris selanjutnya setelah kita memilih restoran akan ditampilkan kembali yaitu tabel makanan. Nah, program sebelumnya akan ditutup oleh sistem CLS. Nah, di sini akan ditampilkan daftar makanannya. Di sini tersedia nama makanan, harga, dan juga jumlahnya. Kemudian pada baris ke-49 terdapat tulisan pilihan makanan Anda. Nah, di sini kita akan memasukkan angka sesuai dengan menu yang kita inginkan. Kemudian setelah kita memasukkan angka tersebut akan tersimpan di SAD. Kemudian berlanjut kepada case 1. Nah, di case 1 ini akan ditampilkan cout, yaitu jumlah porsi yang kita inginkan. Di sini kita memasukkan jumlah porsi yang kita inginkan. Kemudian di baris 54 terdapat cin, di mana itu adalah jumlah 1. Kemudian di baris 55 itu terdapat harganya, yaitu keterangan harga, nilai dari setiap makanan. Kemudian di baris ke-56 itu adalah perhitungan, di mana total itu disimbolkan dengan T1 sama dengan jumlah dari yang kita inginkan dikali dengan harga yang tertera. Kemudian jika sudah selesai akan berlanjut kepada GoTo, di mana kita akan kembali lagi kepada tabel ini untuk memilih pesanan selanjutnya. Jika kita sudah memilih pesanan, maka kita akan menekan tombol 6. Nah, tombol 6 ini akan mengarah kepada case 6. Di case 6 ini, di baris ke-88, terdapat perhitungan, yaitu tot 1, yaitu total T1 ditambah T2, ditambah T3, ditambah T4, ditambah T5. Kemudian berlanjut kepada baris 89. Di baris 89 ini akan ditampilkan total harga makanan. Di sini akan ditampilkan total semua harga makanan yang kita pilih atau kita pesan. Kemudian di baris ke-90. Nah, di baris ke-90 ini terdapat 3 pilihan, yaitu ditampilkan satu pilihan pertama yaitu ulangi pesanan. Kemudian pilihan kedua adalah pesan minuman. Dan pilihan ketiga adalah proses selanjutnya. Nah, apabila kita memilih satu, maka kita akan diarahkan kepada menu pesanan pertama, yaitu makanan. Nah, di sini kita menggunakan if else. Nah, di sini jika kita menekan 1, maka akan diarahkan kepada if, yaitu kondisi 1, diarahkan kepada makanan atau pilihan menu makanan. Dan apabila kita memilih pilihan ketiga, kita akan diarahkan kepada else if, di mana kita akan langsung ke struk pembayaran.
Dan apabila kita memilih nomor 2, maka kita akan diarahkan ke else, yaitu memilih minuman. Kemudian di sini ada sistem CLS, itu untuk menampilkan daftar minuman yang ada di sini dan menutup program sebelumnya. Di sini terdapat dari baris 104 sampai dengan 112, ini akan ditampilkan daftar minuman seperti daftar makanan yang sebelumnya. Di sini apabila kita sudah memesan, kita menekan tombol 6. Nah, di baris 113 ini akan ditampilkan tulisan pilihan minuman. Di sini kita memasukkan nilai atau nomor minuman yang kita inginkan. Kemudian seperti makanan, jika kita memilih nomor 1 akan tersimpan di SAD. Kemudian akan diarahkan kepada cache 1. Cache 1 ini akan menampilkan jumlah porsi yang kita inginkan. Jika kita memasukkan 1, maka akan tersimpan di JML 1. Kemudian di baris di baris 119 ini itu adalah keterangan harga dari menu yang kita pesan. Kemudian di baris 120 merupakan perhitungan, di mana T6 sama dengan JML1 ditambah PRI1. Kemudian jika sudah selesai, maka akan diarahkan kepada minuman pesanan atau pilihan minuman lagi. Nah, jika kita sudah memesannya, sudah puas, maka kita akan menekan tombol 6. Nah, di tombol 6 ini, sama seperti makanan, akan diarahkan kepada cache 6. Nah, pada baris 152 ini, itu adalah perhitungan, yaitu tot 2 sama dengan T6 tambah T7 tambah T8 tambah dengan T9 sama dengan T10. Ini adalah perhitungan dari minuman. Dan kemudian di baris 153 itu merupakan tot akan menampilkan total harga minuman, yaitu semua harga minuman yang telah kita pesan. Nah, dari baris 154 sampai dengan baris 164 ini akan ditampilkan semua pesanan yang kita pesan. Nah, pesanan yang kita pesan akan tertera jumlahnya. Tetapi jika pesanan yang kita tidak pesan, jumlahnya akan 0 dan harganya akan 0 juga. Nah, di sini berlanjut kepada baris 165. Di sini akan ditampilkan apakah Anda ingin mengulangi pesanan. Nah, jika kita pilih Y, maka kita akan berada di kondisi if, di mana akan diulangi lagi kepada pilihan makanan pertama, yaitu pilihan menu makanan. Kemudian apabila kita menjawab T, baik T besar maupun T kecil, maka kita akan masuk ke dalam kondisi else if, di mana kita akan langsung cetak struk. Dan setelah itu program selesai dan diarahkan kepada cetak struk. Setelah tadi sudah memilih pesanan, maka selanjutnya akan menuju proses memasukkan nama dan alamat tujuan. Di sini kami menggunakan fungsi struct yang merupakan sekumpulan data yang hanya bisa memasukkan data ke dalam sebuah tabel yang memiliki elemen-elemen di dalamnya. Di sini kami menggunakan elemen dengan tipe data char, karena nanti akan memasukkan sebuah karakter atau huruf. Di char ini kami akan gunakan untuk memasukkan nama dan alamat yang sudah kita tentukan maksimalnya yaitu 30 karakter. Sekarang dapat kita lihat pada program input nama dan alamat pada baris 442 dan 443. Kita dapat memasukkan nama dan alamat tujuannya dan akan di-output pada baris 445 dan 446. Dan selanjutnya pada baris 447 itu merupakan verifikasi alamat dengan menggunakan kondisi if dan else if, di mana nanti akan ada pertanyaan apakah pengisiannya sudah benar. Jika kita menjawab T, maka program akan menuju kondisi else if dan meminta memasukkan kembali nama dan juga alamat. Sedangkan saat kita menjawab Y, maka program akan menuju kondisi if dan program akan lanjut ke proses pembayaran. Di proses pembayaran ini, kita menambahkan tipe data integer, yaitu tot, BYR, SIS, dan X, di mana tot itu untuk menjumlahkan total harga makanan dan minuman, sedangkan BYR itu untuk memasukkan nominal uang, nanti uang kita, sedangkan SIS itu untuk kembalian, untuk uang kembaliannya, sedangkan X untuk memasukkan sandi. Di pembayaran ini, kami membuat program sandi untuk pembayarannya, dan uang tidak cukup, juga sisa kembalian jika ada. Dapat dilihat di source code pada baris 461 akan keluar total harga dari pesanannya. Setelah itu, baris 462 untuk input nominal uang kita, dan pada baris 463 untuk input sandi yang telah ditentukan. Dapat kita lihat pada baris 465 hingga 478 itu merupakan nested if, di mana if pertama dengan kondisi jika memasukkan sandi benar, if kedua dengan kondisi pembayaran berhasil jika total bayar lebih besar dari total harga atau total bayar sama dengan total harganya,
Dan if ketiga dengan kondisi uang kurang jika total bayar lebih kecil dari total harga. Dan else pada baris 479 itu untuk kondisi sandi salah. Jadi saat memasukkan jumlah nominal uang tetapi sandi yang dimasukkan bukan 1, 2, 3, 4, maka pembayaran tidak dapat dilakukan dan akan diminta kembali memasukkan nominal uangnya. Dan saat kita memasukkan jumlah uang kurang dari total harga dan sandi benar, itu juga pembayaran tidak dapat dilakukan dan akan diminta kembali memasukkan nominalnya. Hingga kita memasukkan jumlah uang yang pas atau lebih dan memasukkan sandi 1, 2, 3, 4. Maka pembayaran akan berhasil dan lanjut pada cetak struk. Di cetak struk ini berarti kita sudah selesai memesan dan sudah selesai pembayarannya yang kita lakukan sudah berhasil. Di struk ini nanti akan keluar nama hingga uang yang kita bayarkan dan pada baris 501 akan ada see out kembalian yang sudah ditentukan di baris 500 yaitu sis sama dengan bayar dikurangi dengan total. Jika struk sudah dicetak maka akan ada pertanyaan untuk keluar program pada baris 501. Jika menjawab iya maka program akan diulangi dari awal, sedangkan jika menjawab T maka akan lanjut pada while yang memiliki kondisi match sama dengan T. Maka program akan selesai di situ. Untuk lebih dapat memahami source code ini, mari kita jalankan programnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berlanjut kepada program yang kita buat. Nah, di sini akan ditampilkan selamat datang di Tarzan. Kemudian akan ditampilkan restoran sekitar kita. Itu ada 3 pilihan, yaitu restoran seafood, warung geprek, dan Kinto Sushi. Nah, di sini saya akan memilih restoran seafood dengan nomor 1. Kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan makanan yang ada di restoran seafood, yaitu terdiri dari daftar makanan, dari gurame asam manis sampai dengan ikan gurame. Kemudian dari sebelahnya ada harga yang tertera di menu, kemudian ada jumlah pemesanan kita. Nah, jumlah ini akan menyesuaikan dengan jumlah yang kita pesan. Kemudian di bawahnya ada keterangan jika kita sudah memilih pesanan, maka kita akan menekan tombol 6. Di sini saya ingin memesan gurame asam manis dengan nomor 1. Nah, di sini akan ditanyakan jumlah porsi yang kita inginkan, kita pencet 2 porsi. Nah, selanjutnya jika kita melanjutkan, maka kita akan diarahkan untuk memilih lagi. Di sini saya ingin memilih nomor 5 yaitu ikan gurame. Kemudian jumlah porsinya itu 1. Nah, tadi teman-teman yang sudah kita pesan itu akan tertampil di sini jumlah makanannya. Nah, kemudian jika sudah kita pencet nomor 6. Kita enter dulu. Nah, kita pencet nomor 6. Nah, di sini akan ditampilkan total harga makanan yaitu 145. Kemudian di sini akan ada pilihan, yaitu pilihan pertama adalah ulangi pesanan. Jika kita pilih ini, maka pesanan yang kita pilih ini akan diulangi lagi. Terus yang kedua adalah pilih minuman. Jika kita pilih nomor 2, maka kita akan diarahkan untuk memilih minuman. Jika pilih nomor 3, maka kita akan diarahkan untuk stroke atau mencetak stroke. Di sini saya ingin memesan minuman. Nah, hampir sama seperti makanan, di sini kita tinggal memilih nomor dari minuman tersebut. Kemudian kita memilih jumlah yang kita inginkan. Di sini saya ingin memilih es jeruk dengan nomor 1 dengan 2 porsi. Nah, di sini akan ambil 2 porsi dengan es jeruk dengan harga 5.000. Jika sudah, kita pencet nomor 6. Nah, di nomor 6 ini akan ditampilkan total harga minuman, yaitu 10.000. Dan tidak hanya itu, semua menu yang ada di restoran seafood akan ditampilkan di sini. Apapun yang kita pesan akan ada jumlahnya di sini dan dengan harga yang tersedia. Dan apapun yang tidak kita pesan akan tampil di sini dengan jumlah 0 dengan harga 0. Terus kemudian akan ditanyakan apakah Anda ingin mengulangi pesanan. Jika iya, kita pencet Y. Jika tidak, kita pencet T. Di sini saya pilih tidak. Nah, di sini kita akan ditampilkan silakan input dengan benar untuk proses antar. Di sini kita memasukkan nama kita. Di sini saya memasukkan Feril, kemudian saya lanjutin. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukin alamat. Saya tulis. Kemudian, nah di sini akan ditampilkan nama penerima, alamat tujuan, Bandung, terus akan ditanyakan apakah pengisian sudah benar. Jika benar, kita pencet Y. Jika tidak, kita pencet T. Di sini kita pencet Y. Nah, di sini kita disuruh untuk melanjutkan proses. Nah, di sini jika kita memasukkan harga atau nilainya lebih kecil daripada ini, maka kita akan mengulangnya. Jika lebih ataupun sama, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya. Di sini saya akan memberi contoh apabila uang yang kita setorkan kurang.
Kita masukin 2000, enter. Nah, di sini kita masukin passwordnya. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, jika ini kita masuki kurang dari harganya, maka akan tampil maaf uang Anda kurang. Di sini kita diarahkan untuk melakukan pengisian kembali. Nah, seandainya kita memasukkannya sesuai harga yang telah ditentukan, akan tetapi dengan sandi yang salah, di sini saya sandinya salah, maka akan ditampilkan sandi yang Anda masukkan salah. Nah, di sini kita melanjutkan proses, maka kita akan disuruh ulang lagi untuk memasuki harga dan juga sandinya. Nah, di sini saya memasuki dengan harga melebihi harga yang harus dibayar. Terus di sini saya masukin sandi yang sesuai. Terus saya enter. Nah, jika sesuai sandinya maupun harganya pas ataupun melebihi, maka akan ditampilkan pembayaran Anda berhasil. Terus kita berlanjut kepada tahap selanjutnya. Nah, di proses ini akan dicetak struk. Struknya itu akan berisi tanggal pencetakan struk dan juga nama pemesan yaitu Feril, alamat tujuan Bandung, dan juga jumlah makanan. Nah, di jumlah makanan ini ada total jumlah makanan dan juga jumlah harga minuman, total dari minuman. Kemudian berlanjut ke bawahnya ada total harga semuanya. Kemudian pembayaran kita adalah cash dengan uang melebihi harga, akan ditampilkan harga kembalian. Kemudian di sini akan ditampilkan apakah ingin mengulanginya lagi. Jika iya, kita pencet ya. Jika tidak, kita pencet T. Di sini kita pencet T. Nah, jika kita pencet T, maka akan ditampilkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan Tarzan. Nah, begitulah teman-teman program yang kita buat. Jika ada kesalahan penyampaian, pengucapan, maupun dalam pembuatan program, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.